Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siska Merita, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman semua. Selamat datang di video presentasi kelompok 11. Perkenalkan, saya Yuniati dengan NPM 3 digit terakhir 117 selaku moderator dan pemateri bersama dengan teman-teman saya dari kelompok 11 yang akan membahas mengenai materi dengan topik penulisan artikel ilmiah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Hakim, 3 digit NPM akhir saya 155. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah tulisan yang berisi gagasan, analisis, atau hasil penelitian yang disusun secara sistematis. Tujuannya untuk menyampaikan informasi ilmiah kepada masyarakat akademik atau umum. Biasanya diterbitkan dalam jurnal, proceeding, atau media ilmiah lainnya. Halo semuanya, perkenalin nama aku Azara Saferanesia dengan 3 nomor NPM terakhir yaitu 068. Jadi aku di sini mau ngejelasin tentang struktur artikel ilmiah. Struktur artikel ilmiah umumnya berasal dari hasil penelitian kajian suatu permasalahan atau kepustakaan yang relevan. Struktur tersebut berfungsi sebagai pedoman agar penulisan artikel tersusun secara sistematis, baku, dan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Supaya penulisan tersusun dengan baik, artikel ilmiah memiliki 10 bagian utama yang terpenting. Yang pertama ada judul. Judul itu menunjukkan topik utama penelitian secara singkat dan jelas. Yang kedua ada baris kepemilikan, berisi nama penulis dan asal instansi. Yang ketiga ada abstrak. Abstrak itu ringkasan tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian. Yang keempat, kata kunci. Kata kunci itu beberapa kata penting yang mewakili isi penelitian. Yang kelima, pendahuluan. Pendahuluan itu menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang keenam, metode penelitian. Metode penelitian itu uraian tentang cara, teknik, dan langkah penelitian. Yang ketujuh ada hasil. Hasil itu menyajikan data atau temuan yang diperoleh dari penelitian. Yang ke-8 ada pembahasan. Pembahasan itu menginterpretasikan hasil dan mengaitkan dengan teori. Yang ke-9 ada kesimpulan. Kesimpulan itu merangkum hasil utama serta memberikan saran. Yang ke-10 ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu memuat sumber referensi yang digunakan dalam penelitian. Dengan adanya struktur ini, artikel ilmiah menjadi lebih mudah dipahami, teratur, dan memenuhi kaidah penulisan artikel ilmiah yang baik. Demikian penjelasan saya tentang struktur artikel ilmiah. Perkenalkan, saya Zai Madila Bazami dengan 3 nomor NPM akhir 095 yang akan membacakan materi ketiga tentang pengertian dan tujuan gaya selingkung artikel ilmiah. Gaya selingkung artikel ilmiah adalah serangkaian aturan dan konvensi yang ditetapkan oleh komunitas ilmiah untuk memastikan kejelasan, konsistensi, dan keakuratan dalam penulisan penelitian ilmiah. Tujuan gaya selingkung adalah untuk memastikan bahwa artikel ilmiah dapat disajikan dengan jelas, konsisten, dan mudah dimengerti oleh pembaca. Gaya selingkung mencakup berbagai elemen dalam penulisan artikel ilmiah, termasuk format umum, struktur artikel, pengutipan dan referensi, penulisan daftar pustaka, penggunaan tabel dan gambar, serta penggunaan bahasa dan tata bahasa yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nawal Habibti dan NPM saya 107. Saya akan menjelaskan macam-macam gaya selingkung. Gaya selingkung ada 5 macam. Yang pertama, ada gaya selingkung apa? Yaitu American Psychological Association. Digunakan terutama dalam jurnal di bidang ilmu sosial dan ilmu perilaku. Yang kedua ada gaya selingkung MLA, yaitu Modern Language Association. Digunakan terutama dalam jurnal bidang sastra, bahasa, dan humaniora. Yang ketiga ada gaya selingkung Chicago. Digunakan terutama dalam jurnal di bidang sejarah, seni, dan humaniora. Yang keempat, gaya selingkung IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers. Digunakan terutama dalam jurnal di bidang teknik, komputer, dan ilmu pengetahuan terapan. Selingkung Harvard. Ini yang kelima. Digunakan terutama dalam jurnal di bidang ilmu sosial dan ilmu alam. Sekian penjelasan dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniati dengan NPM 3 digit terakhir yaitu 117. Di sini saya akan membahas mengenai integrasi data dan sumber pustaka. Dimulai dari pengertian integrasi data dan sumber pustaka. Integrasi data dan sumber pustaka berarti menggabungkan hasil temuan, teori, dan referensi ilmiah secara sistematis dan logis ke dalam tulisan. Dalam penulisan artikel ilmiah, seorang penulis tidak hanya mengandalkan pendapat pribadi, melainkan harus didukung oleh data dan referensi ilmiah yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan sumber pustaka berfungsi untuk memperkuat argumen, memberikan landasan teoritis, serta menunjukkan bahwa penulis memahami dan menguasai literatur yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Selanjutnya, tujuan integrasi data dan sumber pustaka. Yang pertama, untuk memperkuat argumen yang disampaikan dalam tulisan dengan bukti dan teori yang relevan. Yang kedua, untuk menunjukkan kemampuan akademik penulis dalam memahami dan mengolah berbagai sumber ilmiah. Yang ketiga, untuk menghindari plagiarisme dengan memberikan pengakuan kepada pemilik gagasan atau hasil penelitian sebelumnya. Yang keempat, untuk menjamin keakuratan informasi dengan merujuk pada sumber yang valid dan terpercaya. Yang kelima, untuk membangun kredibilitas ilmiah dari artikel yang dihasilkan. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian dan tujuan integrasi data dan sumber pustaka. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovelia Feliska dengan 3 digit NPM terakhir 069. Sebagai pembicara ke-6, saya akan membahas tentang teknik integrasi data dan sumber pustaka. Pertama, parafrase. Parafrase merupakan teknik penyampaian kembali gagasan atau pendapat penulis lain dengan menggunakan bahasa sendiri tanpa mengubah makna aslinya. Yang kedua, kutipan langsung. Kutipan langsung digunakan ketika penulis ingin mengambil pernyataan secara verbatim, kata demi kata, dari sumber aslinya karena dianggap penting atau memiliki kekuatan makna tertentu. Yang ketiga, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah penyampaian kembali gagasan orang lain tanpa menyalin kata-katanya secara langsung, melainkan dirangkum atau diinterpretasikan dengan bahasa sendiri. Dan yang keempat, penggunaan data statistik. Penggunaan data statistik merupakan teknik integrasi data yang memanfaatkan angka, presentase, atau hasil hitungan kuantitatif dari sumber terpercaya yang digunakan untuk memperkuat pernyataan atau argumen. Halo semuanya, saya Tiana Audara Putri dengan NPM 097 selaku pembicara ke-7. Di sini saya ingin mempresentasikan pengertian dan tujuan etika publikasi ilmiah. Etika publikasi ilmiah merupakan seperangkat prinsip dan norma yang digunakan untuk menjamin kejujuran, integritas, serta tanggung jawab akademik dalam proses penulisan dan penerbitan karya ilmiah. Tujuan etika publikasi ilmiah yaitu 1. Menjaga integritas akademik agar karya ilmiah yang dihasilkan benar-benar mencerminkan hasil penelitian yang jujur dan bertanggung jawab. 2. Mencegah pelanggaran akademik seperti plagiarisme, fabrikasi, atau pemalsuan data, dan falsifikasi atau pengubahan data. Ketiga, menumbuhkan budaya ilmiah yang sangat sehat dengan menghargai karya dan pendapat orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan selaku pembicara ke-7 mengenai materi pengertian dan tujuan etika publikasi ilmiah. Lalu saya akan memberikan hak kepada pembicara selanjutnya untuk menyampaikan tentang materi yang ingin disampaikan. Perkenalkan, nama saya Revan Adi Kurniawan dengan 3 digit terakhir NPM saya 145. Di sini saya sebagai pembaca materi yang kelima yaitu mengenai apa itu pengertian dan bentuk-bentuk plagiarisme. Jadi, plagiarisme merupakan tindakan mengambil atau menggunakan ide, data, atau tulisan orang lain tanpa izin dan tanpa memberikan pengakuan yang semestinya. Lalu adapun bentuk-bentuk plagiarisme yang sering terjadi adalah yang pertama, plagiarisme langsung, yaitu menyalin teks orang lain secara verbatim tanpa menyebutkan sumbernya. Yang kedua, plagiarisme mosaik, yaitu menggabungkan kalimat dari berbagai sumber tanpa mencantumkan rujukannya. Yang ketiga, plagiarisme ide, yaitu mengambil gagasan, konsep,
atau teori orang lain tanpa memberikan pengakuan. Dan yang terakhir, plagiarisme sendiri, yaitu menggunakan karya ilmiah pribadi yang telah diterbitkan sebelumnya tanpa mencantumkan keterangan bahwa karya tersebut pernah dipublikasikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Andi Nugroho dengan NPM 3 digit terakhir 169. Saya pembicara ke-9 akan membacakan tentang upaya pencegahan plagiarisme. Yaitu yang pertama, gunakan kutipan dengan benar sesuai gaya referensi. Yang kedua, lakukan prafarsa dengan cermat menggunakan bahasa sendiri tanpa mengubah makna sumber asli. Yang ketiga, gunakan perangkat pendeteksi plagiarisme seperti Turnitin, Grammarly, atau Plagiarism Checker X sebelum menggunakan karya ilmiah. Dan yang keempat, cantumkan sumber secara konsisten di dalam teks dan di daftar pusaka. Dan yang kelima, kembangkan gagasan sendiri sebagai bentuk orisinalitas dan kontribusi terhadap bidang ilmu yang dikaji. Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kami mengenai penulisan artikel ilmiah. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan pemahaman untuk kita semua. Kami kelompok 11 mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe saluran YouTube ini agar tidak melewatkan video pembelajaran menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.